Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Nazifah Fauzia untuk memaparkan hasil review jurnal dengan judul Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Trigliserida dan Kadar Glukosa Darah pada Vegetarian. Ini untuk referensi jurnalnya. Pendahuluannya, gaya hidup vegetarian telah berkembang pesat selama bertahun-tahun yang berawal dari suatu kebutuhan seseorang baik karena alasan agama maupun alasan kesehatan. Jumlah IVS atau Indonesia Vegetarian Society di Kota Medan pada tahun 2013 sebanyak 2.000 orang. Peningkatan masyarakat yang menjadi vegetarian diiringi dengan semakin menjamurnya restoran vegetarian di Kompleks Cemara Asri, di mana menyediakan menu pengganti daging dari bahan sumber karbohidrat seperti ikan rumput laut, rendang kambing tepung, saksan daging tepung, babi kecap tepung, dan chai siu tepung. Peningkatan KGD dalam darah menyebabkan terjadinya hiperglikemi yang manifestasinya menyebabkan penyakit diabetes mellitus, sedangkan meningkatnya trigliserida akan menambah risiko terjadinya penyakit jantung. Untuk rancangan atau desain studinya, itu menggunakan rancangan kuantitatif dengan desain cross-seksional. Untuk waktunya Mei hingga Juni 2014 dan untuk tempatnya di Mahavihara Kompleks Perumahan Cemara Asri, Medan. Sasarannya itu berjumlah 102 orang dan pengumpulan datanya menggunakan informed consent serta wawancara food recall selama 3 hari. Untuk pemeriksaan glukosa darahnya, menggunakan spektrofotometer dan teknik analisis datanya menggunakan analisis univariat dan bivariat, menggunakan SPSS dan uji korelasi persen. Untuk hasil berdasarkan tabel 1, itu sebagian besar sampel berjenis kelamin perempuan dan penyebaran umurnya itu pada kelompok usia 30 hingga 39 tahun dan jenis vegetarian yang terbesar adalah vegan. Untuk asupan energi tertingginya itu sebesar 2.328 kilokalori, untuk asupan karbohidrat tertingginya 423 gram, sedangkan untuk asupan serat tertinggi 49 gram yang diperoleh dari mengkonsumsi makanan, buah, dan sayuran berkisar 250 hingga 300 gram per kali makan. Untuk hasil yang pada tabel 3 ini, didapatkan rata-rata KGD sampel adalah 93,73 mg per desiliter, sedangkan rata-rata trigliserida sampel adalah 126,09 mg per desiliter. Berdasarkan tabel 4, yaitu diketahui adanya hubungan bermakna antara asupan energi dengan KGD dan asupan karbohidrat dengan KGD dengan kearatan hubungannya pada tingkat lemah dan sedang. Berdasarkan tabel 5, yaitu diketahui ada hubungan bermakna antara asupan energi dan karbohidrat dengan trigliserida dengan kearatan hubungannya pada tingkat sedang. Begitupun terdapat hubungan antara asupan serat dengan KGD dengan tingkat kearatan kuat. Pembahasan yang pertama, yaitu vegetarian berkembang dengan pesat karena alasan agama yang dianutnya maupun karena alasan kesehatan. Alasan lain seseorang menjadi vegetarian adalah alasan kosmetika, yaitu untuk menjaga kehalusan kulitnya. Jenis kelamin perempuan lebih besar dibandingkan sampel laki-laki yang menjadi komunitas vegetarian. Hal ini disebabkan oleh perempuan secara lahiriah ingin tetap terlihat cantik dengan tubuh yang proporsional. Penganut vegetarian di lokasi penelitian mengonsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan yang mengandung serat tinggi. KGD puasa penganut vegetarian itu, baik itu vegan dan non-vegan, mempunyai rata KGD berada pada interval yang normal. Penyebabnya adalah pola konsumsi jangka panjang penganut vegetarian yang tinggi serat dan rendah energi. Untuk kesimpulannya, terdapat hubungan yang kuat antara serat dengan KGD serta trigliserida darah pada komunitas vegetarian. Hal ini disebabkan oleh pengaruh konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang sangat tinggi berkisar 250 hingga 300 gram per sekali makan, serta diikuti oleh konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian yang tinggi pula. Selain mengandung serat, makanan yang dikonsumsi oleh komunitas vegetarian mengandung zat bioaktif yang mampu menjaga fisiologis tubuh menjadi lebih baik. Sedangkan pada variabel asupan energi, karbohidrat dengan KGD serta karbohidrat dengan trigliserida darah mempunyai hubungan keeratan yang lemah dan sedang. Hal ini disebabkan oleh jenis karbohidrat yang dikonsumsi sangat bervariatif, baik jenis maupun sumbernya, sehingga walaupun asupannya cenderung tinggi, tetapi tidak menyebabkan gangguan fisiologis tubuh yang diakibatkan proses maintenance yang didapatkan dari zat-zat bioaktif pada makanan yang dikonsumsi komunitas vegetarian. Untuk kelebihan jurnal ini, yaitu penjelasan dalam jurnal cukup lengkap dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Kekurangannya, itu ada beberapa penjelasan yang berulang. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.